awal sebuah pilihan. Tangisan itu pecah, lirih, namun menusuk. Di sebuah kamar sederhana, seorang ibu muda terdiam menatap bayi kecil yang baru saja hadir ke dunia. Namanya Lara. Tubuhnya masih lemah, matanya sembab oleh kurang tidur. Namun hatinya lebih lelah dari raganya. Di tangannya, sebotol susu formula tergenggam ragu. ASI saja tidak cukup. Begitu kata orang-orang. Begitu juga bisikan di kepalanya sendiri. Sejak hari pertama melahirkan, Lara merasa gagal. ASInya keluar sedikit. Bayinya menangis lebih sering. Dan komentar demi komentar datang tanpa jeda. Anakmu kurus, kurang gizi, itu kamu yakin ASImu cukup? Setiap kalimat menjadi jarum kecil yang menusuk kepercayaan dirinya di tengah malam saat rumah sunyi. Dan dunia seolah berhenti berputar. Lara menangis pelan. Ia bukan tak ingin menyusui. Ia hanya takut. Takut bayinya lapar. Takut dicap ibu yang lalai. Takut tidak cukup. Dalam dunia yang menuntut kesempurnaan, akhirnya ia memilih jalan yang terasa paling aman. Susu, formula, botol, takaran, jam, tangisan bayi mereda. Semua orang tersenyum, dan Lara pun ikut tersenyum. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam ada sesuatu yang terasa hilang. Waktu yang tak bisa diulang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Botol menjadi kebiasaan, dan payudara Lara perlahan berhenti berjuang. ASI yang dulu ia tunggu dengan sabar, kini hanya kenangan yang tersisa. Anaknya tumbuh sehat, kata orang-orang. Aktif, kata keluarga. Namun setiap kali Lara melihat ibu lain menyusui, ada rasa asing yang singgah di dadanya. Bukan iri, melainkan sesal. Ia mulai membaca, mendengar, belajar terlambat tentang ikatan, tentang antibodi, tentang sentuhan yang tak tergantikan. Setiap kata terasa seperti cermin, memantulkan masa lalu yang tak bisa ia perbaiki. Suatu sore, anaknya sakit, demam, rewel, menangis dalam pelukan Lara. Saat itu, refleks lama muncul. Ia mendekap, mengayun, dan tanpa sadar berbisik. Andai dulu ibu lebih kuat, tangis itu bukan hanya milik anaknya. Air mata Lara jatuh, diam-diam, tanpa suara. Bukan karena susu formula buruk, bukan karena ia ibu yang jahat, tetapi karena ia tahu ia pernah ragu pada dirinya sendiri. Dan dunia terlalu bising, hingga ia lupa mendengarkan hatinya. Waktu tak pernah mundur. Kesempatan tak selalu kembali. Dan penyesalan selalu datang paling akhir. Memaafkan diri sendiri. Malam itu, Lara duduk sendirian. Anaknya tertidur lelap. Napasnya teratur, damai. Ia menatap wajah kecil itu. Dan untuk pertama kalinya, ia berhenti menyalahkan dirinya. Ia menghela napas panjang. Aku sudah berusaha dengan caraku, dengan ketakutanku, dengan keterbatasanku. Lara akhirnya mengerti bahwa menjadi ibu bukan tentang pilihan yang sempurna, melainkan tentang cinta yang nyata. ASI atau tidak. Setiap ibu punya ceritanya sendiri. Setiap air mata punya alasan. Dan setiap keputusan lahir dari keinginan untuk melindungi. Ia mengecup kening anaknya. Lembut, penuh janji. Penuh janji. Penyesalan tak akan hilang sepenuhnya. Namun, ia tak lagi membiarkannya melukai. Kini, Lara memilih berbagi cerita. Bukan untuk menghakimi, melainkan menguatkan. Agar ibu lain tahu bahwa mereka tidak sendiri. Bahwa ragu itu manusiawi. Dan bahwa cinta seorang ibu tak pernah diukur dari botol atau ASI semata. Karena pada akhirnya yang paling dibutuhkan seorang anak. Bukan kesempurnaan, melainkan kehadiran dan hati yang utuh. Anak itu kini tumbuh menjadi remaja. Usianya bertambah, tubuhnya menguat. Pikirannya merasa melesat lebih cepat dari siapapun di sekitarnya. Ia mulai berani membantah, berani meninggikan suara
berani merasa dirinya paling tahu segalanya. Di kepalanya, ia merasa pintar, merasa mampu, merasa semua yang ia raih adalah hasil dari kecerdikan dan usahanya sendiri. Ia lupa, atau mungkin belum pernah benar-benar menyadari bahwa di balik setiap langkahnya ada orang tua yang lebih dulu berjalan terseok-seok. Ibunya adalah sosok yang paling sering diam, bukan karena tak terluka, melainkan karena terlalu banyak yang harus disembunyikan. Ia menangis dalam hati, air matanya jatuh tanpa suara. Tak pernah ia perlihatkan pada anak yang dicintainya sepenuh jiwa. Setiap luka disimpannya sendiri. Setiap kata kasar ditelannya dalam-dalam. Lalu ia bangkit kembali, menyapa anaknya dengan senyum yang sama. Kasih yang sama, pelukan yang sama hangatnya. Kasih sayang itu tidak pernah berkurang. Meski sikap sang anak sering melukai, meski hormat mulai memudar, dan bakti terasa semakin jauh. Sesekali amarah itu muncul bukan karena benci, melainkan karena lelah yang tak pernah sempat diucapkan. Namun setelahnya ia tetap seorang ibu yang mendoakan dalam diam, yang memaafkan tanpa diminta, yang mencintai bahkan ketika tak dihargai. Ia hanya berharap satu hal, suatu hari nanti anak itu akan mengerti bahwa semua yang ia capai hari ini adalah hasil dari doa yang tak pernah putus dan perjuangan orang tua yang tak pernah meminta balas. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang pendiam dan penurut. Orang tuanya membesarkannya dengan penuh kasih, dengan doa-doa yang tak pernah putus setiap malam. Namun, waktu berjalan dan tanpa disadari, kedewasaan yang datang justru diiringi perubahan sikap. Memasuki usia remaja, setelah lulus SMA, rumah tak lagi menjadi tempat yang ingin ia singgahi. Pulang larut malam menjadi kebiasaan. Alasan demi alasan ia lontarkan hingga orang tuanya hanya bisa menunggu di ruang tamu dengan mata yang semakin sering terpejam oleh lelah dan cemas. Nasihat mulai terdengar seperti angin baginya. Teguran dianggap sebagai batasan, perhatian dianggap sebagai campur tangan. Hingga suatu hari, ia pulang dengan satu keputusan besar di kepalanya. Ia ingin segera dinikahkan dengan wanita pilihannya. Orang tuanya terdiam, bukan karena tidak bahagia, melainkan karena khawatir. Dengan suara lembut, ayahnya berkata, "Carilah pekerjaan dulu nak, bangun masa depanmu dengan tanggung jawab." Ibunya menimpali dengan mata yang berkaca-kaca. Pernikahan itu bukan sekadar cinta, tapi kesiapan. Namun, kata-kata itu tak lagi sampai. Ia menolak mendengar. Nada suaranya meninggi. Wajahnya mengeras. Ia marah kepada orang-orang yang paling tulus mencintainya. Bahkan, ancaman pun terlontar dari mulut yang dulu mereka ajari mengucap doa. Saat itu, hati orang tuanya runtuh perlahan, bukan karena takut, tetapi karena sadar anak yang mereka rawat dengan penuh harap telah melangkah terlalu jauh dalam sikap tak menghargai. Akhirnya, dengan dada sesak dan air mata yang disembunyikan, mereka mengalah. Bukan karena setuju, melainkan karena tak sanggup kehilangan anaknya sepenuhnya. Pernikahan itu pun terjadi. Di balik senyum yang dipaksakan, tersimpan luka yang tak terucap. Dan malam itu, di kamar yang sunyi, ibu itu kembali menengadahkan tangan, bukan untuk menyalahkan, melainkan berdoa agar suatu hari anaknya mengerti bahwa orang tua bukan penghalang mimpi, melainkan tempat pulang. Saat dunia mulai terasa terlalu keras, setelah menikah, seorang anak lelaki itu bukan belajar mendidik istrinya untuk menghormati dan berbakti kepada orang tuanya. Sebaliknya, ia justru sering bersikap masa bodoh, membiarkan istrinya bertindak seenaknya dalam tutur kata dan sikap terhadap kedua orang tuanya. Orang tuanya memilih diam, bukan karena tidak sakit hati, melainkan karena mereka tak ingin keributan merusak rumah tangga anaknya. Di balik diam itu, tersimpan kehancuran yang perlahan menggerogoti jiwa, terutama hati seorang ibu. Sejak saat itu, hidup sang anak seolah tak pernah lepas dari musibah. Di jalan, ia sering celaka.
Di tempat kerja, masalah demi masalah menghampiri. Tubuhnya pun kerap jatuh sakit, seakan beban hidup tak pernah memberinya jeda. Bernapas, ibunya mulai menyadari sesuatu. Dalam sujud-sujud panjangnya, ia merasa mungkin semua ini adalah teguran dari Tuhan. Teguran atas dosa yang terus menumpuk, atas sikap anaknya yang membiarkan durhaka tumbuh tanpa dicegah. Namun, kasih seorang ibu tak pernah berkurang. Ia tetap mencintai anaknya, bahkan ketika hatinya sendiri remuk berkeping-keping. Pada suatu malam yang sunyi, sang ibu berpasrah dengan ikhlas. Dalam doanya, ia menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Jika kepergiannya dapat menghentikan dosa anaknya, ia rela pulang menghadap Sang Pencipta daripada harus terus menyaksikan anak yang dicintainya berjalan menjauh dari ridanya. Tak lama berselang, ibu itu jatuh sakit secara mendadak. Penyakitnya datang tanpa tanda, tanpa waktu untuk berpamitan. Hingga akhirnya, ajal benar-benar menjemputnya. Setelah kepergian ibunya, barulah anak itu tersadar. Ia merasakan kehampaan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Ia memahami arti keberadaan seorang ibu doa yang tak pernah putus, sabar yang tak pernah habis, dan cinta yang tak menuntut balas. Namun, kesadaran itu datang terlambat. Tak ada lagi ibu yang bisa ia peluk. Tak ada lagi tangan yang bisa ia cium sambil mengucap kata maaf. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan doa yang kini berbalik arah. Dari anak kepada ibu yang telah lebih dulu pergi dalam diam dan luka.